dan semua masyarakat rakyat Malaysia. Tak kiralah bangsa semua, saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih lah. Karena kedatangan saya di Malaysia memang untuk mengkais rezeki dan untuk memperbaiki taraf kehidupan saya dari kehidupan saya yang benar-benar naif lah ya. Karena saya orang kampung. Betul, sama. Ya. Dan saya niat lillahi ta'ala untuk datang ke Malaysia itu bekerja untuk mencari uang. Jadi selepas sampai di Malaysia barulah saya dapat mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Saya pun akhirnya saya boleh kirim duit untuk keluarga. Ya. Dan lebih-lebih lagi saya dapat menyimpan simpanan, beli tanah, buat rumah dan macam-macam lagi. Alhamdulillah. Nah, coba kita tanya kepada beliau selama 7 tahun tak balik ini apa masalah beliau, terus kemudian pengalaman beliau semasa di Malaysia akan kita tanya kepada beliau. Nah, Bang Radli, boleh ceritakan kepada kita bila datang ke Malaysia dan kenapa harus ke Malaysia waktu masa itu ya? Ya, karena masa dulu kan tahun 2004. Tahun 2004? Ya, waktu tahun 2004 saya kan sudah pernah saya ceritakan di channel YouTube saya itu kan saya bekerja di Kapolres Bojonegoro. Oh, Kapolres itu berarti tempat polisi. Polis kalau di Malaysia ya. Sebagai seorang driver. Jadi ceritanya ini dulu sebelum ke Malaysia ini driver kereta polis ya? Iya, kereta polis. Jadi terus selepas itu saya minat jadi polis. Saya pun nak daftar polis. Saya pun nak jual sawah. Sempat jual sawah? Nak jual sawah, tapi saya pikir-pikir kenapa saya harus jual sawah untuk jadi polis. Nah, saya akhirnya ada jawaban tuh biasalah kalau di Indonesia kan harus membayar. Jadi akhirnya saya mengurungkan niat saya karena sawah ini untuk makan ya, untuk makan. Sumber istilahnya sumber pangan untuk keluarga kan. Dan akhirnya saya batalkan niat saya dan saya memilih ke Malaysia. Ke Malaysia. Tahun 2004 masih itu ya? Tahun 2004. 2004 sampai sekarang tahun? Jadi tahun 2004 saya pun berulang balik. Oh, jadi tahun 2004 sempat pulang lagi? Pernah. Berapa kali? Tiap tahun dulu saya pulang. Ya. Sampailah pada tahun 2016 itu sampai 2024 ini. Saya baru pulang. Karena saya waktu itu kan permit saya Pak Tamaji ya. 2016 itu masih ada permit, tapi saya berpikir kalau saya 3 tahun baru pulang, saya nggak mau balik ke Malaysia. Akhirnya COVID Pak Tamaji. Oh iya tahun 2019 itu ya. Itu COVID, kemudian sambung permit nggak bisa. Betul. Jadi akhirnya saya pun tunggu sampai boleh dapat permit baru. Bila saya tunggu sampai permit dapat baru, itu saya kena ikut rekalibrasi. Rekalibrasi ya, betul. Sudah dapat rekalibrasi, saya sudah dapat sah semua. Saya pun terikat dengan salah satu kontrak dengan majikan, jadi saya kena menunggu sampai majikan bagi kebenaran saya pulang. Karena masa itu memang harus ini ya. Jadi untuk pengurusan permit, kalau dulu kan diserahkan kepada agen ya. Iya. Jadi sekarang ini harus majikan sendiri yang ngurus ya. Iya. Betul kan? Iya. Dan sebagai kita tuh sebagai pekerja pun saya dengan istri pun memilih untuk ikut arahan dari company lah. Jadi, majikan sendiri lah. Ya, karena Pak Tamaji kalau di Malaysia itu kalau kita mau pulang ke Indonesia, walaupun memang nampak saya yang pulang satu orang, tapi ada banyak pekerja yang lain harus bergilir. Iya, betul. Jadi harus ini cuti, kamu tunggu dulu. Yang ini cuti, kamu baru masuk balik, ini cuti, macam tuh. Betul. Jadi harus gilir-gilir ya. Bergilir-gilir. Sampailah hari ini saya boleh berhari raya di Indonesia. Saya cukup seronok. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah boleh berjumpa dengan sanak saudara. Tapi rencana ada balik lagi ya? Ya Pak Tamaji. Jadi saya mendapat izin cuti selama 1 bulan setengah. Betul. Nah, kemudian Bang Rodri ya, jadi berikutnya selama berada di Malaysia, ya kan, dulu pertama kali di mana itu kerja? Saya waktu pertama kali di Kedah. Oh, di Kedah. Oh, sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang, tapi syarikatnya sekarang sudah ada di Pulau Pinang. Jadi di Pulau Pinang, jadi saya
Alik itu. Kalau 1 minggu sekali kena balik di Kedah lah. Saya akan tinggal di Pulau Pinang, tapi sudah disediakan oleh majikan dengan rumah, dengan fasilitas. Nah, bagaimana dengan majikan yang ada di Malaysia? Majikan Bang Rodri sendiri? Ya, Gimana? alhamdulillah Pak Tamaji. Majikan di Malaysia itu taklah memilih taklah memilih dengan kelulusan kamu apa. Jadi alhamdulillah kita mulai dari kosong. Jadi kita belajar dari kosong. Belum boleh apa-apa masa itu ya? Sukar dari kuli sampai kita sekarang saya menjadi seorang salesman dan sales engineer. Jadi saya akan dari mulai nol ya dulu. Iya, dari pemasangan dari nol. Sekarang saya menjadi sales engineer dan sales executive. Nah, sahabat, pada mulai nol sampai sekarang menjadi sales engineer dan sales executive. Nah, tentunya hal ini juga belum tentu kita dapatkan di tempat lain ya. Kalau untuk pengalaman saya juga mencoba-coba tanya di area Indonesia kan. Untuk mendapatkan pekerjaan seperti ini, sekurang-kurang harus diploma. Oh, harus belajar lebih tinggi ya, lagi. Harus diploma. Ijazah apa? Kelulusan ya? Ya, kalau di Malaysia dipanggil kelulusan ya? Iya, diploma dan sarjana 2 atau 3. Itu sangat-sangat gajinya juga berbeda Pak Tamaji. Saya tanya-tanya di teman-teman saya, Mas Bambang yang waktu itu sebelum kesini itu dia S3 ya, dan dia pernah pergi Bank dan akhirnya dia resign dan memilih ke Malaysia. Oh, yang masuk di konten Bang Rodri itu Yari ya. Padahal dia S2 apa S3? S3 ya. Tetapi gaji tak terlalu memadai dan tidak mencukupi, hanya 3 juta. Akhirnya pergi ke Malaysia dengan 3 kali ganda gaji dia. Iya. Nah, tentunya Bang Rodri ya, banyak pengalaman dan ilmu yang didapat daripada Malaysia. Nah, kan tidak semua orang boleh seperti Bang Rodri ya. Iya. Nah, boleh tak saran dari Bang Rodri kepada teman-teman kita yang saat sekarang ini berada baik itu di Malaysia atau di tempat lain supaya kedepannya bisa lebih sukses lagi? Ya, karena saya bukanlah orang yang sudah sukses, tetapi saya nasihatkan. Paling tidak itu ada progres ya. Ya, jadi setiap kali kita datang ke negara orang, datang untuk bekerja kan ya. Jadi niat kita kena kerja, janji kerja dulu. Kerja ya nomor 1. Niat ya. Niat kita kerja sampai sana, kita kerja dulu. Kemudian di sana majikan akan menilai kita sampai ke tahap mana kerja kamu. Kemampuan kita ya. Setelah itu, kalau bos sudah melihat kita, jangan takut sahabat. Karena di Malaysia itu amat sukar adanya intimidasi. Jadi diskriminasi, intimidasi itu amat jarang saya temui. Jadi biasanya kita akan dapat sesuai dengan titik peluh kita. Jadi sahabat-sahabat semuanya, yang penting itu kerja dan jujur ya. Kalau kita kerja tak jujur pun susah. Jadi niat, terus kemudian niat kerja kita niat kemudian kejujuran. Itu 2 poin yang paling penting. Iya, betul. Dan selepas itu ada lagi? Yang paling penting kita selalu harus berpikir yang keselamatan kita ya. Jangan kita terpengaruh oleh teman-teman atau teman-teman yang tidak kita kenal menjanjikan dengan gaji yang lebih tinggi dan akhirnya kita lari dari majikan. Nah, kita akan jadi orang yang pendatang tanpa izin, unlegal ya. Iya. Itu sebenarnya banyak kejadian itu dan akhirnya mereka sukar untuk pulang ke Indonesia. Karena sudah unlegal tadi ya. Lari dari majikan. Ya. Jadi permit kerjanya sudah blacklist ya. Betul. Biasanya seperti ini. Banyak seperti itu. Baru disadari bila dia sudah pulang ke Indonesia, mau masuk ke Malaysia susah. Tak boleh. Jadi masa itu keadaan di Indonesia, tahulah Pak Tamaji. Walaupun lah saya minta maaf lah, walaupun negara kita ini besar, tetapi peluang pekerjaan yang amat kecil. Iya, itu kita sadari sendiri ya. Dan kita harus bersaing dengan ribuan orang untuk mendapatkan puluhan kerja saja. Ya, jadi dibuka peluang pekerja, tapi yang mendaftar lebih banyak, Pak Tamaji. Jadi persaingan ketat. Jadi intinya itu kita jangan terpengaruh dengan orang lain dengan gaji tinggi ya. Ya, karena kalau kita suka terpengaruh dengan gaji tinggi Pak Tamaji, kita akan lari ke sana. Kita meninggalkan dokumen kita yang sah. Di belakang baru akan menyesal. Penyesalan itu akan timbul di belakang. Betul. Dan kita menjadi orang unlegal. Ya.
Ya, jadi orang ilegal itu sukar kalau di Malaysia. Betul. Ya. Itu Kerja pesan pun saya. kerja pun tak tenang Iya, ya. betul. Las-las terakhir nanti gaji pun belum ini ya. Dapat gaji pun nanti juga belum tentu terkumpul ya. Iya. Jadi intinya Mas Rodri, dimanapun kita kerja itu kita harus sabar dulu ya, karena kan kita sebagai orang baru mesti dari bawah dulu ya. Iya. Jadi kita harus tunjukkan kerja kita, kejujuran kita, baru nanti majikan akan menilai. Iya. Segitu. Dan yang paling Pak Tamaji kena tahu kan, kalau pengalaman saya selama di Malaysia itu, selama 6 bulan dulu pertama saya 6 bulan pertama pasti ada kenaikan gaji. Setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Dulu pertama kali, nah ini Bang. Dulu pertama kali waktu kerja di Malaysia berapa basic? Saya waktu masuk ke Malaysia itu gaji saya 18 ringgit 2000. 8 jam kerja. Basic, Iya. 8 jam kerja. Iya. Tetapi masa itu karena saya memang walaupun digaji berapapun saya mau, karena saya nggak dapat kerja waktu itu karena ada agen saya itu membawa masuk ke Damansara, tiba-tiba bangunannya runtuh. Jadi saya dikirim ke Kedah. Masa itu saya pun ada bangunan di Citra, tapi sampai di sana entah lesen apa itu tak dapat, disuruh tinggal dulu. Akhirnya ada satu bos yang workshop ya, workshop itu bengkel. Yang peduli terhadap saya tanya, jadi saya mau kerja di sini daripada saya tak kerja menunggu 2 bulan belum kerja, tapi dikasih makan Pak Tamaji, kasih makan, kasih minum, tapi diberi janji minggu depan, tapi tak ada. Akhirnya saya memilih membuat keputusan, saya terus berjumpa dengan salah satu kedai itu, saya melamar kerja dan akhirnya saya dibeli. Jadi permit saya itu dia yang bayar. Dia yang bayar. Permit, yang uruskan kerja, semua dia uruskan. Saya ikut dia. Hanya dalam selang 3 bulan gaji saya sudah naik 30 ringgit. Dari 18 ringgit ke 30 ringgit. Nah, ini sahabat, jadi ini adalah salah satu contoh sahabat. Jadi namanya kita baru pertama kali bekerja, apalagi di negara orang ya. Jadi tidak terus langsung kita boleh naik jabatan atau gaji besar ya. Jadi semuanya juga dari bawah dulu ya. Iya. Nah itu yang perlu kita catat sahabat. Jadi dimanapun kita kerja, kalau kita orang baru mesti dari bawah dulu ya. Betul. Jadi dengan berjalannya masa ya kan, dan tunjukkan prestasi, kejujuran kita, lama-lama nanti kita juga akan diperhatikan oleh majikan kita ya. Yang penting kita tetap harus rajin, semangat dan konsisten ya. Itu yang paling penting. Nah, terakhir Bang Rodri, jadi sebelum kita akhiri bulan ini, banyak yang Bang Rodri dapatkan daripada Malaysia, baik itu apakah itu ilmu atau itu material ya, atau harta benda. Nah, kata-kata terakhir kepada Malaysia apa yang perlu disampaikan? Ya, tuan-tuan dan puan-puan dan semua masyarakat rakyat Malaysia, tak kiralah bangsa semua, saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih lah. Karena kedatangan saya di Malaysia memang untuk mengkais rezeki dan untuk memperbaiki taraf kehidupan saya dari kehidupan saya yang benar-benar naif lah ya, karena saya orang kampung. Betul, sama. Ya. Dan saya niat lillahi ta'ala untuk datang ke Malaysia itu bekerja untuk mencari uang. Jadi selepas sampai di Malaysia barulah saya dapat mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Saya pun akhirnya saya boleh kirim duit untuk keluarga. Ya. Dan lebih-lebih lagi saya dapat menyimpan simpanan, beli tanah, buat rumah dan macam-macam lagi. Ini semua memang atas kerja keras saya, tetapi orang-orang Malaysia yang memberi peluang besar kepada saya ini, saya ucapkanlah terima kasih. Ribuan terima kasih untuk seluruh rakyat Malaysia. Karena sudah berkongsi rezeki dengan saya dan Pak Tamaji juga. Ya. Sama, saya pun macam itu. Nah itulah sahabat cerita beliau kepada kita semua ya kan. Jadi apa yang beliau ceritakan kira-kira ada yang baik kita jadikan contoh, dan kira-kira yang dianggap tidak baik ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Sekali lagi kami dan Bang Rodri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Malaysia yang sudah memberikan kesempatan kepada kita berdua untuk mencari rezeki di sana. Jadi perkongsian rezeki ini benar-benar kita rasai. 100% saya sendiri. Kita rasai betul-betul. Tuan-tuan, saya berterus terang, saya dapat membantu keluarga saya menyekolahkan anak saya. Saya dapat beli tanah, beli rumah, dan banyak lagi. Ya, dan saya pun
boleh katalah, walaupun saya hidup di sana bukan kedukut sangat, saya pun beli makan yang sedap-sedap. Tapi selepas makan sedap pun boleh simpan lagi duit. Jadi ini perkongsian rezeki yang paling besar lah, karena tanpa adanya rakyat Malaysia yang sudi bercampur dengan kita akan menjadi rasa orang asing. Jadi dia pun berkawan baik, jadi kita rasa nyaman. Itulah sebagai rakyat Malaysia, saya memang orang Malaysia ini terbaik lah. Betul, terima kasih. Nah itulah sahabat, temu bahar kami bersama dengan saudara kita Muhammad Rodri di channel Jalan-Jalan Nusantara. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya saya dan Muhammad Rodri mohon diri. Namun sebelum ini sahabat, sila subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara. Terima kasih karena sudah subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara. Begitu juga dengan Tamaji Serumpun. Dan Tamaji Serumpun. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.